Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang perempuan menjadi korban penusukan di sebuah hotel di Kota Solo. Motif penusukan karena pelaku ingin menguasai harta korban. Pencurian motor dengan modus menukar motor butut dengan motor yang lebih baik terjadi di Kota Semarang. Harga beras belum turun, kini warga Kota Tegal makin pusing lagi karena harga cabai naik hingga Rp20.000 per kilogramnya. Pencurian dengan modus menukar motor butut dengan motor curian terjadi di Kota Semarang. Pelaku membawa motor butut lalu menukarnya dengan motor curian di sebuah ruko. Datang dengan motor butut lalu bawa kabur motor yang lebih bagus. Itulah modus pencurian sepeda motor di Jalan Labuhan Raya, Kelurahan Karangampel, Semarang Timur, Kota Semarang. Beruntung polisi memiliki petunjuk tentang pelaku karena aksinya terekam kamera pengawas. Pelaku terlihat datang seorang diri. Ia pura-pura memarkir motor bututnya di samping motor yang lebih bagus. Saat pemilik motor berada di dalam ruko, pelaku langsung menukar motor dengan milik korban lalu kabur. Korban sempat mengejar namun gagal. Rekan korban sebenarnya curiga dengan gelagat pelaku saat datang, namun ia masih menduga pelaku adalah pelanggan. Masnya ini juga tahu, dikirain juga customer. Nah, ditunggu nggak masuk-masuk, tak kan nyari kertas buat ngambil produk di sini. Ternyata buka HP, terus telepon. Nggak tahu itu telepon beneran atau enggak. Saya terus ngeliatin kok telepon, terus pindah ke posisi motornya ke teman saya. Nah, waktu itu terus aku kok setangnya bisa dilurusin. Terus tak tanya sama teknisi saya. Tak tanya, "Mas, motormu udah mbok kunci setang belum?" Dia baru ngehnya itu. Terus dia ngerabas saku. Sakunya itu kan ada kunci, ternyata bukan kunci motor, kunci ruko. Dari olah TKP, aksi pelaku mulus karena korban meninggalkan kunci kontak di motornya. Modus yang dilakukan oleh pelaku adalah dengan cara menukar. Pelaku mengendarai sepeda motor Honda Fit, kemudian parkir di samping Honda Fit yang menjadi sasaran pelaku, kemudian berpindah, ngambil sepeda motor Honda Fit dibawa pergi. Polisi menyita motor butut pelaku sebagai barang bukti. Rekaman kamera pengawas juga disita untuk mengidentifikasi pelaku. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Penyelundupan rokok ilegal di Kota Semarang digagalkan petugas gabungan dari Bea Cukai, Polisi, dan TNI. 2 juta lebih batang rokok ilegal senilai miliaran rupiah diamankan. Peredaran rokok ilegal di Semarang semakin meningkat. Terakhir kali, Bea Cukai, Polisi, dan TNI menggagalkan penyelundupan di gerbang tol Banyumanik, Kota Semarang. Kedua sopir truk ditangkap serta 2.012.000 batang rokok ilegal disita. Barang bukti kemudian dimusnahkan secara simbolis dan pihak Bea Cukai saat ini masih menyelidiki kepemilikan jutaan batang rokok ilegal. Silakan untuk menyalakan obor. Hati-hati ya Bapak. Ini begitu kita tanya dia ya hanya mengambil dari orang di satu tempat, tetapi dia tidak mengetahui sebenarnya sumber pemiliknya itu siapa. Tapi ini kami sudah melakukan penelusuran tentunya dengan arahan dari teman-teman kejaksaan apa yang harus kami lakukan dan ini sudah kita lakukan. 2 remaja putri di Sragen nekat mencuri pakaian dari sebuah toko. Modus pelaku memasukkan pakaian ke dalam tas usai mencoba pakaian. 2 remaja putri pencuri pakaian di sebuah toko pakaian di Sragen terekam CCTV. Pencurian dilakukan pada 2 Oktober lalu pukul 2 siang. Sebelum mencuri pakaian, kedua pelaku terlebih dahulu melihat-lihat pakaian dan mencobanya ke ruang ganti. Salah satu pelaku kemudian memasukkan pakaian ke dalam tasnya usai mencoba pakaian. Sempat melihat pakaian lainnya, mereka lalu keluar toko sembari seperti menerima telepon. Pencurian yang terekam CCTV kemudian diunggah ke media sosial oleh pemilik toko untuk memberikan sanksi sosial pada pelaku. Store, lalu saya tindak lanjuti, terus kerugiannya berapa, terus ya itu kami buat
konten supaya memberi sanksi sosial aja sih mungkin kepada pelaku agar jerah aja. Yang dilakukan sudah apa Mas? Saat ini hanya upload konten aja agar ya itu tadi sanksi sosial biar nggak dilakuin di tempat lain mungkin atau bahkan dilakukan di tempat saya lagi. Pelaku hanya mencuri satu pakaian sehingga kerugian pemilik toko tidak begitu besar. Pemilik toko pun telah mengetahui identitas pelaku, namun enggan melapor ke polisi karena hanya ingin memberikan efek jera pada pelaku. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Komplotan pencuri spesialis rumah kosong yang biasa beraksi di Solo Raya akhirnya dibekuk jajaran Polres Sragen. Pada aksi terakhir, komplotan ini menggasak harta benda korban bernilai ratusan juta rupiah. 3 anggota komplotan pencuri rumah kosong dibekuk di 2 wilayah berbeda Sragen dan Boyolali. Pelaku Ahmad Ma'ruf ditangkap di sebuah peternakan ayam di Sragen. Dari penggeledahan rumah Ma'ruf, polisi menyita uang dan sejumlah perhiasan yang belum sempat dijual. Jajaran Polres Sragen kemudian mengembangkan pencarian sehingga 2 pelaku lain Krisnanto dan Wijayanto dibekuk di wilayah Boyolali. Komplotan ini diburu polisi karena pada aksi terakhir mereka membobol rumah kosong di Sragen Kulon. Para pelaku membawa kabur motor dan sejumlah perhiasan yang ditaksir bernilai 250 juta rupiah. Pelaku masuk rumah dengan cara mencongkel pintu dan mengambil motor NMAX dan perhiasan yang disimpan di kamar. Untuk perhiasan berbagai jenis total semua senilai 250 dan sebagian sudah sempat dijual dan sebagian belum dan berhasil kita sita. Dan para pelaku terancam penjara 7 tahun sesuai pasal 363 KUHP tentang pencurian. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Seorang pria ditemukan tewas di rumahnya di Klaten. Korban diperkirakan meninggal sejak beberapa hari lalu karena sakit. Jumat malam warga desa Kuaren Ngawen, Klaten geger usai mengetahui ada seorang pria yang tewas di dalam rumahnya. Korban diketahui bernama Hadi berumur 78 tahun. Tewasnya korban diketahui oleh salah satu warga yang ditelepon oleh anak korban untuk mengecek rumah orang tuanya. Saat diperiksa, korban ditemukan sudah meninggal dunia di kamarnya. Dari hasil olah TKP, tidak ditemukan adanya bekas luka atau penganiayaan di tubuh korban. Korban diduga sudah meninggal beberapa hari yang lalu karena sakit. Korban meninggal sekitar 3 hari, baru 3 hari yang lalu baru ditemukan malam ini. Hasil pemeriksaan bahwa di tubuh korban kita bekerjasama dengan medis tidak ada ditemukan atau luka lebam maupun segala macam, istilahnya murni dia mengalami sakit. Usai diperiksa, jasad korban diserahkan kepada perwakilan keluarga untuk dimakamkan. Krisna Agung melaporkan dari Klaten.